Assalamualaikum sobat, kembali lagi bersama saya Kusa dan admin Kasu di Kuka Channel. Lama tidak berjumpa, bagaimana keadaan kalian? Saya harap tetap sehat dan selalu bahagia bersama keluarga dan orang tercinta. Yahoo! Oke, pada video kali ini sebenarnya masih nggak jauh-jauh banget nih sama virus yang kemarin. Ya, virus corona tepatnya. Semakin hari makin banyak nih yang terkena, bahkan PSBB juga sudah diperketat. Tapi meski PSBB diperketat, bagaimana dengan protokol dari diri sendiri? Mengingat virus ini memiliki ketahanan sehingga antisipasi yang tepat juga sangat diperlukan. Oke, mari kita mulai sesi virus kali ini yang membahas tentang sabun, hand sanitizer, dan tisu basah untuk perlindungan diri kita ya. Check it out. PSBB ini tentunya kita pasti menjumpai tempat cuci tangan dimanapun kita berada. Mulai dari toko, rumah makan, bahkan sekolah. Kenapa ya? Karena mencuci tangan dengan benar harus dilakukan dengan air mengalir dan sabun. Virus COVID-19 ini tergolong unik. Virus corona tidak bisa mati bila hanya diguyur dengan air, sedangkan sabun mengandung zat-zat yang dapat mematikan virus COVID-19. Namun, apakah kalian sudah mengetahui kandungan serta keefektifan sabun cuci tangan? Mari kita bahas untuk mengawali sesi versus kali ini. Ya, sebenarnya sabun itu senyawa alkali gitu, natrium hidroksida atau kalium hidroksida yang dicampur dengan lemak nabati atau hewani serta pewangi. Formulasi ini bersifat basah dan berfungsi untuk membersihkan minyak dan kotoran di permukaan kulit yang cenderung bersifat sedikit asam. Secara umum ada sabun bakteri yang efektif membunuh kuman, sabun biasa, serta sabun khusus bagi pemilik penyakit kulit. Kandungan triklosan 0,1-0,45% atau triklokarbon yang ada pada sabun ini dipercaya lebih ampuh untuk mengusir bakteri dan virus yang menempel di kulit ketimbang sabun biasa. Namun, saya tekankan bahwa sabun biasa saja sudah sangat cukup untuk membunuh kuman. Ingat, keefektifan bergantung pada cara pakainya. Terus, gimana sih cara paling efektif? Ya, tentunya kita harus memulai dari ujung jari sampai siku dengan membersihkan di setiap sela tangan dimanapun berada, di tempat kerja ataupun di tempat makan, toko, dan sebagainya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang hand sanitizer. Hand sanitizer sih. Susah sekali sih ngucapinnya. Ya, pasti teman-teman udah nggak asing dengan benda tersebut. Dikarenakan ada COVID-19, barang tersebut mendadak semakin famous loh. Terus, apa sebenarnya sih itu hand sanitizer? Ya, pengertian gampangnya itu botol berisi cairan pembersih untuk tangan yang punya kemampuan antibakteri. Waduh, keren juga ya. Mari kita lanjut dari jenis dan bahannya. Hand sanitizer sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yakni tipe gel dan tipe spray, atau yang disemprotkan gitu. Keduanya sebenarnya sih sama aja, sama-sama berisi etanol, gliserol 98%, hidrogen peroksida 3%, dan air steril. Namun, dari penelitian oleh Diana tahun 2012 menyatakan hand sanitizer yang berbentuk cair atau spray jauh lebih efektif dibandingkan hand sanitizer gel. Tentunya itu dalam menurunkan angka kuman pada tangan. Selanjutnya ada tambahan sedikit dari saya, yakni tentang disinfektan, yang kadang masih salah diartikan sebagai hand sanitizer juga. Ya, sebenarnya disinfektan ini hampir sama dengan antiseptik, mulai dari fungsi serta cara membunuh kumannya. Namun yang paling membedakan adalah kalau antiseptik hand sanitizer ini untuk makhluk hidup, kalau disinfektan untuk benda mati. Selanjutnya ada sebuah alternatif yang cukup mudah. Apa itu? Ya, yakni tisu basah. Memang maka tisu basah disinfektan sangat praktis untuk membersihkan permukaan benda atau tangan yang berpotensi terkontaminasi virus corona. Tisu basah ini dibagi menjadi tiga jenis, yakni tisu basah biasa yang beredar di pasaran, tisu sanitasi atau tisu yang lebih kuat lagi sih dari itu, tisu antibakteri dan tisu disinfektan. Lalu apa beda ketiga jenis tersebut? Ya, tisu sanitasi fungsinya untuk mengurangi jamur, virus dan bakteri, tapi keefektifannya memang kurang baik sih. Terus ada juga tisu jenis ini tidak bisa secara efektif membunuh patogen penyebab penyakit. Akan tetapi jenis tisu ini digunakan pada permukaan benda dan kulit. Contoh jenis tisu sanitasi yaitu tisu basah khusus bayi atau baby wipes dan cleaning wipes atau tisu pembersih riasan wajah. Sementara itu, tisu antibakteri berguna untuk membunuh bakteri tetapi tak bisa digunakan untuk membunuh virus. Sedangkan jenis tisu yang paling efektif untuk membunuh bakteri dan virus termasuk virus corona adalah
tisu disinfektan. Namun jika dibandingkan antara sabun dan hand sanitizer, tentunya saya sarankan tetap menggunakan di antara itu ya. Wah, ternyata banyak juga ya jenis perlindungan yang kita punya. Tapi mana yang paling efektif ya? Mengutip dari UC Health, dalam keadaan darurat pembersih tangan dapat mendisinfeksi jika kandungan alkohol setidaknya 60%. Tapi menurut para ahli penyakit menular, mencuci tangan dengan sabun dan air adalah cara paling efektif untuk menghilangkan bahan kimia dan semua jenis kuman termasuk virus corona jenis baru ini. The Center for Disease Control and Prevention atau CDC atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit merekomendasikan cuci tangan selama 20 detik untuk mencegah penyebaran virus yang menyebabkan COVID-19 ini. Ya, sekali lagi cara terbaik menghindar dari infeksi virus corona adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Hal ini kembali ditegaskan oleh Dr. Kalisver Marimutu, konsultan senior untuk penyakit menular di National Center for Infectious Diseases atau NCID, Singapura. Ya, alasannya dia menyebutkan sabun dan air mengurangi jumlah semua jenis kuman di tangan sehingga mencuci tangan adalah hal yang baik demi menjaga kebersihan tubuh. Kenapa demikian ya? Ya, secara garis besarnya keefektifan sabun dan hand sanitizer hampir sama sih. Hand sanitizer tidak bisa menghilangkan segala jenis virus dan bakteri bisa dibanding air sabun. Ya, itu sih yang paling membedain. Fakta lainnya adalah adanya banyak bakteri yang resisten atau tahan terhadap alkohol pada kandungan 60-95%. Meski penggunaan hand sanitizer mudah, alkohol dapat lebih berbahaya apabila tertelan dan kurang cocok untuk anak di bawah umur. Ya, garis besarnya kalau seorang bocah nanti iritasi atau mengalami alergi terkena alkohol, sehingga sabun lebih efektif digunakan. Namun hand sanitizer juga lebih baik dipakai apabila tidak ada air dan sabun di tempat lain. Mengingat hand sanitizer itu kan mudah dibawa ya. Terus ini sih ada sedikit tambahan lagi, kapan saat cuci tangan. Ya, sebelum dan setelah makan, setelah merawat orang sakit, setelah menyentuh hewan-hewan, setelah bersih-bersih, setelah bersin atau batuk, setelah membuang sampah, dan saat tangan merasa kotor. Itu sih inti materi kita pada kali ini. Ya, oke, sekian dari saya dan admin. Saya harap ini membantu dan teman-teman makin sadar juga untuk melakukan protokol dimanapun berada. Saya Kusa dan mewakili admin Kasu, mohon maaf tidak ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih telah menonton tayangan kali ini. Semoga sehat selalu ya sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.